jelas lagi kita mau bahas apa ya. Udah ada. Nggak usah diperkenalkan ataupun show off apapun itu gitu kan. Jadi intinya nih pada hari ini kita mau bahas tentang yang lagi booming, itu dunia per-K-popan. Iya benar sekali. Jadi kami hari ini mengundang bintang tamu nih, narasumber yang luar biasa ya. Aduh, ekor yang mereka kasih untuk di podcast ini tuh, aduh. Tolong dong tepuk tangannya. Nah, jadi kan kita udah kita kan non K-pop gitu ya. Iya benar. Kita nggak tahu ini apa cowok gitu. Kayak kakak tahu ini nggak? Nggak tahu nih kak. Nggak tahu ya, sama sih nggak tahu. Mumpung kita nggak tahu nih, kita mau tanya sama yang tahu. Iya, guys. Jadi hari ini kita mengundang 2 orang bintang tamu, yaitu ada Kak Rizka dan ada Kak Lizzy. Oke, pertama apa dulu nih Kak? Ayo. Pertama kayak kita tuh seharusnya kenalan dulu ya kan sama mereka ini kayak udah gestar. Aduh. Iya benar nih. Dari settingan semuanya aduh keren deh. Alhamdulillah. Oke, jadi pertama ini dari Kak Rizka dulu deh, perkenalin dirinya. Annyeonghaseyo Robun. Perkenalkan, nama aku Rizka. Hai Kak Rizka. Oke, lanjut Kak Lizzy. Kayaknya mesto ya. Kipo banget nih kayaknya. Annyeonghaseyo Robun. Jaireman. Lizzy Ragamnida. Aku tahu itu artinya apa Kak? Itu artinya apa Kak? Artinya nama saya atau biasa saya dipanggil Lizzy gitu. Terus bahasan kami ini apa harusnya Kak? Kalau kami Oke. Oke, lanjut Kak, ayo. Kan dari settingan di sini kita udah tahu kakak berdua ini kan K-pop banget gitu. Nah, dari kakak berdua ini fandom kakak apa? Terus nama dari fandom kakak itu siapa gitu? Bias ya? Bias nggak sih namanya? Soalnya gue nggak tahu gitu namanya sih. Boy group. Jadi kan nama sebutan fansnya itu kan ada kan. Kayak One Direction itu Direction. Oh, kakaknya tahu ya? Tahu dong. Sedikit ya Kak. Kayak Kak jadi nggak tahu. Tahu dong Kak Lizzy dijelasin. Nah, kalau saya tuh sukanya BTS dan fandomnya tuh ARMY tapi Oh, ini ya Kak? iya. Oke. Lanjut Kak. Tapi belakangan ini saya multi fandom sih, kemana aja suka gitu. Tapi yang utamanya itu di ini BTS. Kalau kakaknya, Kak Rizka? Kalau saya itu treasure maker, Treasure maker. lebih familiar itu disebut Tome. Itu untuk boy group apa Kak? Kalau tahu? Treasure dari YG. YG itu apa ya kak? Itu agensi. Oh, agensinya. Oke. Kalau BTS sendiri agensinya apa? Agensinya Big Hit. Big Hit. Iya. Big Head Entertainment ya? Iya. Oh, kan dia tahu ya. Sedikit Kak, Oh, soalnya sedikit. kan itu apa ya, besar gitu namanya, jadi tahu sedikit. Oke, nih aku nih Kak, aku kasih pertanyaan buat kakak berdua. Kakak kan udah apa ya bilangan, kita tahu kalau kakak itu punya fandom, punya bias gitu kan. Tentu beli perintilan seperti ini tentu kan Benar. berpengaruh untuk kehidupan pribadi ya kan Kak? Kayak ini tuh beli album itu nggak murah gitu. Nanti mungkin bisa di-spill ya Kak, tapi sebelum itu ada nggak sih pengaruh terhadap lingkungan keluarga atau pertemanan terkait tentang kakak yang suka sama K-pop, punya fandomnya sendiri? Benar. Gitu, ada nggak? Dari kakaknya mungkin dulu. Saya menjelaskan dari pertama awal saya mengenal K-pop dulu. Boleh banget kak. Jadi awal saya mengenal K-pop itu di tahun 2020 akhir Desember. Berarti masih COVID nggak sih? Itu sebenarnya sebelumnya saya udah mengenal K-pop, mulai dari Blackpink. Saya sendiri itu penggemar musik, jadi apa yang lagu yang enak di telinga saya itu bakalan saya suka lah gitu kan. Tapi untuk untuk ngefanskan boy groupnya itu atau girl groupnya itu saya belum seperti membeli perintilan gitu. Oh, berarti sekedar suka nih. Jadi di akhir 2020 itu saya sebenarnya keracunan dari teman saya sih. Teman saya Keluar ya sukanya. keluar. Nah, jadi kayak ikut aja gitu kan, denger lagunya, kok enak juga gitu kan.
Udah gitu ya semenjak itu awal pertama itu kepincut itu ya biasa ya Sahi gitu kan. Namanya Sahi ya. Sahi Itu yang berarti mana ya, Kak? Membernya nih Kak, member boy group. ya member treasure. Ini saya lihat banyak foto kan. Iya, Asahi itu kan Asahi tuh. Ini Asahi. Kalau ini siapa? Sama Sahi. Oh, ini Asahi juga. Ini kakaknya bisa santai ya, soalnya podcastnya ini bersifat santai gitu, Iya. friendly lah. Jadi berarti kalau untuk lingkungan pertemanan makin erat nih untuk kakaknya. Kalau dari lingkungan keluarga nih, tanggapan keluarga gimana? Kan ada tuh keluarga dia marah-marah beli album lah, kayak gak ada manfaatnya gitu. Kebetulan orang tua saya itu nggak strict parent. Jadi apapun yang saya lakukan itu ya kalau nggak negatif ya masih apa gitu, masih bisa Toleransi. toleransi aja. gitu nggak. Kebetulan orang tua saya itu nggak mau ngurusin ini kok beli ini, kok beli ini gitu. Dibebasin anaknya. Dan saya pun dengan kebebasan itu tahu diri gitu, nggak harus Iya, betul. sampai ngelenceng kemana-mana Kan banyak gitu. tuh anak-anak masih puber ya, kayak mereka tuh memaksakan kehendak mereka untuk kayak punya album itu sampai orang tua mereka kan kayak nggak sanggup gitu dari segi perekonomian atau finansial mereka itu. Benar-benar. Kan memaksakan. Jadi kakak tidak memaksakan diri gitu dan orang tua kakak welcome aja dengan apa yang kakak beli gitu. Oke. Oke, lanjut kali Azizi gimana sebagai army garis keras? Gimana? Kalau dari lingkungan. Oke, kalau lihat dari pertemanan, awal mula tuh saya dulu kan dulu zaman masih Facebook. Oh iya, Facebook. Jadi ikut komunitas di Facebook. Jadi terus itu jadi nambah pertemanan. Bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari Luar negeri. dari Asia Tenggara. Jadi itu Khususnya gitu. juga ngebantu saya. Kan kalau komunikasi dengan mereka kan pakai bahasa Inggris, ya. Jadi Inggris itu yang sekalian umumnya. ya. Jadi itu Berarti sekalian dapat sisi positifnya positifnya. gitu ya Kak, belajar Nambah. bahasa asing. increase my Luar biasa. English gitu lah. Terus kalau dari orang tuanya gimana Kak? Orang tua atau saudara atau Biasa siapapun aja gitu? Kak, atau apa gitu. Nggak marah gitu. Ngapain gitu. Enggak sih, ya kalau beli paling ya dibilang apa sih beli-beli gitu, tapi ya kalau udah ada di rumah ya udah gitu. Jadi nggak terlalu Kayak membatasi orang ya, tua Kak? pada umumnya ya kan kalau udah dibeli anak ya udah kayak marahi gitu. Lagian kan enggak, saya kan enggak terlalu heboh harus apa. Ya kalau ada duit udah kan kita membeli album itu kan sebagai bentuk menghargai itunya, Karya karya mereka. mereka. Jadi selanjutnya nih ya Kak, tadi kan saya bilang mau kenalin perintilannya ini, boleh nggak dikasih tahu ini apa aja, ini apa, dan ini yang dipegang Kak Ayu dari tadi dia gemes sekali dengan ini apa, boleh nggak dikasih tahu? Dari mana dulu nih? Kakak dulu boleh. Hal itu boneka Hikun produksinya terus BTS juga ada boneka produksinya dari BT21. Oh ya, Nah, tahu. Belum ada ya di sini guys, jadi nggak dibawa. Jadi itu nanti kita cantumin ke boneka karakternya Asahi. Oh, saya ini. Iya. Jadi kakak stand sama saya. Iya, biasanya Asahi number one. Terus kalau ini Kak, ini apa nih? Kalau ini tuh Lesti. Lesti. Iya, ini biasanya untuk nonton konser walaupun saya belum pernah nonton konser Karena karena lainnya bisa Kak. karena Treasure baru Desember ini sih dari Indonesia. Oh, oke, oke. Itu pun bukan konser sih, festival. Festival doang. Jadi Festival nggak bisa apa? ke sana ya Kak? Ya, itu juga belum ada. Semoga kakak dapat giveaway ya. Terus kalau ini Kak, apa nih? Kalau itu album. Itu albumnya kak? Ya, album. Ini juga album. Oh ini BTS ya Ini kak? BTS. Dengar-dengar salah satu anggota BTS ada yang ini ya? Wamil. Wamil. Iya, baru Wamil tanggal 13. Cilia. Iya, tanggal 13 lalu. Itu kalau Wamil gitu untuk orang Korea sendiri tuh berapa lama gitu? Biasa 18 bulan atau 1 tahun setengah. Sedih nggak Kak? Iya. Sedih dong, kan nggak dapat updatean Tentang Biasnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mereka ini kan wamil gitu kan, otomatis kan di grup itu kan nggak full tim gitu. Jadi itu mereka
hiatus bentar atau nunggu salah satu membernya balik lagi gitu? Biasa sih ya bakalan tetap beraktivitas. Ada solo sih ya. Ya, ini kan sebelum wamil kebetulan gitu, sebelum wamil tuh mereka udah ngumumin bakalan solo karir. Jadi sekarang ini mereka pada solo karir. Berarti tetap di dalam grup, tapi kegiatan grupnya ini hiatus, jadinya ke solo ya Kak. Tapi kalau untuk buat grup lain mungkin tetap bergrup ya, tapi tanpa member, salah satu membernya gitu. Nggak lengkap membernya. Berarti ini tergantung sama boy groupnya ya. Kalau misalnya mau segrup boleh, tapi nggak lengkap gitu ya Kak. Terus nih ada pertanyaan lagi. Yang kita tahu nih ya, kalau misalnya nih ada orang awam, misalnya saya, terus menyinggung suatu fandom, biasanya fansnya itu pada barbar nih. Jadi Gimana nih menurut kakak kalau misalnya ada yang kayak Fanwar ada gitu. kejadian seperti itulah? Kan sering terjadi, apalagi maaf ya kak, kayak ARMY gitu sering di komen itu kayak barbar. Kayaknya itu rahasia umum gitu ya kalau kita lihat, khususnya ARMY itu. Kalau dari Iya. Treasure sendiri saya belum pernah lihat gitu. Kalau Karena ARMY artisnya ya, besar kan, iya, ini banyak ya. benar kayak sedikit salah langsung gitu. Benar-benar Kakak yang fandom apa sih, bias apa sih yang stand itu fansnya ARMY. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang apa tuh sebagai bentuk proteksi untuk itunya. Proteksi ke biasnya ya. Mereka nggak senang kalau bias itu dijelek-jelekin. Ya misalnya kalau ada orang yang kita sukai terus dijelekin kan otomatis kita marah. Tapi kalau aku sendiri aku sih nggak buat kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang hate gitu, aku malah kayak skip aja. Karena kayaknya itu lumayan toksik ya. Jadi nggak mau ikut-ikutan, skip aja gitu. Lebih baik kan di skip gitu. Karena Juga nggak boleh kita, karena kita suka sama mereka, ya udah kita enjoy Iya. aja gitu seharusnya. Yang ada hate pendapat comment ya ya udah. beda-beda gitu. Nggak semua orang harus menyukai apa yang kita suka gitu kan. Iya benar sih. Jadi, ya Kalau udah. Kariskannya gimana? Karena memang dari Treasure ini sendiri kan baru ya, boy group baru gitu. Mungkin yang fansnya memang udah banyak, tapi kan tidak seperti ARMY ya. Iya, ARMY benar-benar udah sudah lama terkenal ini. gitu. Sudah banyak kasus juga beberapa kalau ngikutin nih. Kadang mau ada yang kasus kayak gitu gitu. Fansnya tidak terima kalau biasanya dijelekkan. Kalau Kak sendiri gimana tanggapan? Biasanya itu Teme itu masih dianggap fandom yang santai ya. Karena rata-rata Teme itu kalau denger biasnya apalah gitu, apa namanya, prediksi K-pop gitu kan. Akhir-akhir ini Asahi kena prediksi K-pop dengan PDKT-an sama Nuna itu. Oh, ada shipper gitu Santai, ya? kakak seniornya itu. Iya. Jadi para Teme itu nggak marah, malah ngelawak gitu, ngelucuin. Pada komentarannya, isi komentarnya itu paling gini, palingan nanti kalau ente Asahi bakalan bikin lagu galau lagi gitu-gitu. Jadi positif tanggapannya ya, bukannya langsung ih nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu kan. Nah, gitu nih Kak Ayu, kita kan nggak tahu nih awalnya, sekarang kita jadi nambah tahu kalau punya fans itu nggak selamanya buruk ya. Iya benar. Ini Kak, tentu kakak sebelum jadi seorang K-popers dan masuk ke satu fandom, tentu ada dong perubahan-perubahan yang kakak rasain before afternya kakak masuk ke fandom ini. Itu boleh dikasih tahu nggak sih apa dampak positif lah dari setelah masuk ke fandom Tumi ya Kak? Tumi dan Tumi. Oh ya, sorry. Tumi dan kakak di ARMY. Kakak dulu boleh? Boleh. Jadi semenjak saya memasuki dunia K-popan ini, salah satunya Teme lah. Memang fandomnya cuma satu. Cuma satu nih. Teme. Saya ngerasa lebih hengboke, bahagia. Itu apa ya? Bahagia. Lebih bahagia. Kenapa saya bilang lebih bahagia? Karena mereka itu jadi bisa disebut sebagai rumah kedua saya. Oh. Berarti nyaman. Berarti ngasih kenyamanan juga kan dong. Karena kalau misalnya di dunia nyata saya mengalami stres atau lagi bad mood atau segala macam, saya bakalan lari ke mereka. Saya melihat konten-konten mereka yang lucu-lucu dengan
karya-karyanya yang luar biasa itu membuat saya bahagia gitu. Masya Allah. Pengaruh positif sekali ya, jadi nggak stres bawaannya. Terus kalau Kak sih Ya, sama kayak Arma ini kan pengalihan stres ya dari dunia nyata hidup dunia nyata. Terus aku sendiri ini kan biasa membuat grup tuh fandom gitu kan. Nah biasa tuh dalam apa itu mereka bakalan buat event-event gitu atau charity. Nah itu bentuk positif ya. Kan kita jadi bisa ikut kayak waktu itu kan juruhan terus sama yang Cianjur, iya gempa Cianjur. Nah para army tuh kumpul galang dana kita itu bisa datang. itu tahu juga. jadi itu sih dampak positifnya kita jadi bisa membantu orang melalui fandom kita gitu. Dan kalau- silaturahmi juga berarti ya kan? Iya, jadi nambah teman gitu kan dari luar daerah kita gitu lah, luar kota gitu. Terus kalau kayak dari sebelum saya kenal K-pop sama K-pop itu ada sih perbandingan. BTS ini kan lagu-lagu mereka tuh kan mainnya tuh pesannya untuk self love ya. Nah, self love atau Cintai diri sendiri. iya, mencintai diri sendiri terus untuk nggak menyerah sama mimpi-mimpi kita gitu. Jadi itu memotivasi saya sih kan. Kita kalau mau mencapai sesuatu kita harus berjuang gitu. Nah kalau misalnya saya kadang-kala kita kan kalau sesuatu kita gagal terus kan kayak capek gitu. Tapi karena dengar lagu mereka jadi buat semangat lagi gitu untuk meraih cita-cita kita gitu atau terus kita jadi mencintai kekurangan yang ada di diri kita gitu. lebih terima diri sendiri ya Kak. Ya mereka mengajarkan seperti itu. Ada keinginan nggak Kak untuk bakalan ke Korea jumpa bias? Pastilah. Atau tetap stay di sini nunggu biasnya konser. Sesuai budget. Sesuai budget ya. Budget berapa gitu ya? Iya. Iya sih benar juga. Jadi menurut kakak berdua ini tanggapan kakak sama atau pesan nih khususnya untuk orang-orang non K-pop gitu yang ngejudge gitu. K-pop atau non K-pop lah, pokoknya untuk semua orang. ngejudge, gitu. yang mereka tuh nggak ada landasan apapun ngomong ngejudge atau apa itu gimana? Tanggapan kakak untuk mereka gitu, untuk dari Kak Lizzy sendiri dulu. Ya kok dari saya jangan melihat sesuatu tuh dari satu sisi aja ya. Karena setiap sesuatu tuh kan punya dua sisi, ada negatif dan positif. Dan K-pop itu memang seperti yang dilihat itu banyak. Kalau dilihat dari luar itu pasti kayak kelihatan sisi negatifnya. Tapi kalau kita langsung terjun ke dunia K-popnya itu pasti banyak sesuatu yang positif yang kita temui. Gitu. Jadi itu sih. Kalau Kak, Kariska gimana? Sama sih, jangan menilai jangan gara-gara sedikit keburukan merusak segalanya gitu. Jangan Karena satu keburukan jadi semuanya salah. Sebenarnya di K-pop itu sama seperti fans yang ke idola. Oh iya, sama aja. Cuman tanggapan mereka terhadap K-pop itu ya lebih kayak jadi negatif gitu. Mereka merasa kalau penggemar K-pop itu fanatik banget. Oke, itu kan Itu aja. Jadi kesimpulannya dulu. kesimpulannya. Jadi intinya guys, kalau kita suka sama sesuatu itu ya sukai aja, benar nggak sih Kak? Iya, Benar. sukai seadanya, seadanya jangan aja, kayak secukupnya. Semampunya, semampunya kita. Biar kita juga nggak terlalu yang obses sekali dan kita juga nggak terlalu memaksakan diri untuk bisa memiliki sesuatu hal yang mungkin aja nggak bisa kita miliki. Terus juga nggak boleh nih lihat sisi negatif aja tentang sesuatu hal, tapi kita juga harus lihat sisi positifnya. Belum tentu dengan seseorang yang menyukai K-pop berarti dia orang yang obses dan memaksakan diri. Belum tentu juga, ya kan Kak, Iya, bener kan? Jadi kita harus tahu juga nih dari backstory-nya mereka kenapa bisa suka hal ini. Pasti ada sesuatu hal yang positif yang buat mereka bertahan di fandom itu. Bener. Kenapa kita harus merusak kebahagiaan orang gitu? Kalau kita nggak bisa nyari kebahagiaan diri kita sendiri gitu ya enggak. Oke guys, kayaknya cukup aja ya sampai sekian gini podcast kita ada sama Kak Lizzy dan Kak Kariska. Rizka. Makasih ya Kak atas waktunya. Makasih ya, Kak. Oh ya Kak, kan kita mau tutup nih kalau di bahasa Korea gitu
gitu bilang bye bye gitu, itu gimana sih bilangnya atau bye bye juga gitu. 안녕히계세요. It's the thought of being young when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started.